Jakarta membara, jutaan pasukan nasi bungkus mengepung KPK. Anies masuk 3 terbaik versus KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Menuju Pilpres 2024, lembaga anti korupsi seperti KPK dibawa-bawa masuk ke dalam gelanggang politik. Ini yang membuat KPK jadi serba salah waktu mau periksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Karena mereka itu selalu ditekan dan dianggap bagian dari gerakan politik untuk menjegal Anies Baswedan. KPK jadi sulit kerja ketika sebuah kasus akhirnya masuk ke ranah politik, apalagi menjelang pesta besar demokrasi di tahun 2024 ini. Tapi seperti berharap hujan di bulan Juli. Seperti penyelidikan atau penyidikan kasus Formula E ini makin lama tuh makin hilang kabarnya. Sementara duit negara tuh sudah amblas entah kemana. Masalahnya apa sebenarnya? Bukankah KPK memiliki resource yang luar biasa untuk mengungkap dugaan kasus sepele seperti Formula E itu? KPK punya semua SDM, punya semua peralatan yang konon maha canggih kalau dibanding sederhananya kasus seperti berantakannya soal duit Formula E itu. Dan sekali lagi, kendalanya tuh apa? Gitu. Wow, bikin takut. Apa rasanya di demo? Kan terus berjilid-jilid, luar biasa. Nah, tapi kan itu begini. Pak, setiap kami mempersoalkan apa dana Formula E dan selalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Sehingga kami merasa setiap menyebut ini lalu rame, katanya. Ini mencegah Anies sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi Hal ini dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK menuju Pilpres 2024. Lembaga anti rasuah seperti KPK dibawa-bawa masuk ke dalam gelanggang politik. Ini yang membuat Anies Baswedan, ini yang membuat KPK jadi serba salah waktu mau periksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E karena mereka itu selalu ditekan dan dianggap bagian dari gerakan politik untuk menjegal Anies Baswedan. KPK jadi sulit kerja ketika sebuah kasus akhirnya masuk ke ranah politik, apalagi menjelang pesta besar demokrasi di tahun 2024 ini. Tapi seperti berharap hujan di bulan Juli seperti penyelidikan atau penyidikan kasus Formula E ini. Makin lama atau makin hilang kabarnya, sementara duit negara itu sudah 16, sudah tidak jelas entah kemana. Masalahnya apa sebenarnya? Bukankah KPK memiliki resource yang luar biasa untuk mengungkap dugaan kasus sepele seperti Formula E itu? KPK punya semua SDM, punya semua peralatan yang punya semua peralatan mahal canggih. Kalau dibanding sederhananya kasus seperti berantakannya soal duit formulaan itu, dan sekali lagi kendalanya itu apa gitu loh. Ya, membuat 3 perlawanan terbaik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Adapun perlawanan terhadap KPK yang paling menonjol dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Harun Masiku, Lukas NMB, dan Yohanes. Nama Yohanes yang disebut Rudi ini juga mengacu pada sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang baru-baru ini memang sempat diberi nama dengan Yohanes. Harun Masiku harus buruan dulu supaya nggak ditangkap, kata Rudi. Kasus yang menjerat Harun masih berkaitan dengan suap jabatan. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Perlawanan terbaik kedua datang dari Gubernur Papua Lukas NMB. Pendukung gubernur ini berbulan-bulan menjaga Lukas NMB, dijagain pendukungnya berbulan-bulan. Setelah itu ditangkap saat lengah dengan ratusan aparat, kata Rudi. Ya, seperti diketahui, tim penyidik KPK akhirnya berhasil mengamankan NMB di salah satu rumah makan di Papua. Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka
dalam kasus pergantian dan pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. Namun NMB sempat sulit diajak untuk berkoordinasi dengan pihak KPK terkait kasus tersebut. Dan perlawanan ketiga dari kubu Anies Yohanes, enggak buron, enggak dijaga tapi bisa bikin takut aparat. Loh, sekalinya diperiksa didemokan drum berjilid-jilid. Kata Rude, ya seperti diketahui KPK menekankan tidak pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Ali Fikri menegaskan siapapun jika terbukti merugikan keuangan negara maka akan dijadikan tersangka. Ali mengaku tak habis pikir dengan pihak-pihak yang menyeret KPK karena politik dalam menangani kasus ini. Di tahun 2024 ini, tapi seperti berharap hujan di bulan Juli seperti penyelidikan atau penyidikan kasus Formula E ini. Makin lama atau makin hilang kabarnya, sementara duit negara itu sudah 16, sudah tidak jelas entah kemana. Masalahnya apa sebenarnya? Bukankah KPK memiliki resource yang luar biasa untuk mengungkap dugaan kasus sepele seperti Formula E itu? KPK punya semua SDM, punya semua peralatan yang orang, punya semua peralatan mahal canggih. Kalau dibanding sederhananya kasus seperti berantakannya soal duit formulaan itu, dan sekali lagi kendalanya itu apa gitu loh. Ya, membuat 3 perlawanan terbaik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Adapun perlawanan terhadap KPK yang paling menonjol dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Harun Masiku, Lukas NMB, dan Yohanes. Nama Yohanes yang disebut Rudi ini juga mengacu pada sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang baru-baru ini memang sempat diberi nama dengan Yohanes. Harun Masiku harus buruan dulu supaya nggak ditangkap, kata Rudi. Kasus yang menjerat Harun masih berkaitan dengan suap jabatan. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU